Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Tania. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada pelajaran manajemen SDI pada hari ini. Yang bermaterikan 1. Pengertian sistem informasi SDI. Kedua, ruang lingkup sistem informasi SDI. Ketiga, komponen dan sumber sistem informasi SDI. Keempat, materi manfaat sistem informasi SDI. Kelima, SDI pada keuangan syariah. Dan keenam, syarat utama SDI syariah. Ketujuh, langkah pembentukan syariah. Dan kedelapan, strategi dan kompensasi SDI syariah. Sebelum kita memasuki tahapan penyimpulan atau penyampaian materi, izinkan kepada saya untuk memperkenalkan kelompok 6 yang berisikan anggota, yaitu Della Puspitasari, Lydia Jupitasari, Embrigo, dan Arbit Kopangsang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan sedikit dari materi yang akan telah kami siapkan, yaitu A. Pengertian sistem informasi SDI. Sistem informasi sumber daya informasi. Setiap orang di dalam perusahaan yang berperan apapun dalam CBIS bertanggung jawab atas manajemen informasi. Namun yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen informasi adalah CEO atau Chief Information Officer. Merupakan seorang eksekutif yang memiliki manajemen informasi sebagai pekerjaan purna waktunya. CEO merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para eksekutif lainnya dalam perencanaan strategis. Rencana bisnis strategis menyatukan informasi sebagai sumber daya yang perlu digunakan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan strategis untuk sumber daya informasi. Sumber daya informasi perusahaan menggambarkan investasi yang besar. Definisi sistem informasi sumber daya informasi. Jasa informasi adalah area fungsional utama perusahaan yang terdiri dari analisis sistem, programmer, pengelolaan database, spesialis jaringan, dan personil operasi. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakaian fasilitas, database, dan informasi. Sistem informasi sumber daya informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakaian di seluruh perusahaan. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO, Chief Information Officer. CEO merupakan salah satu eksekutif tingkat puncak perusahaan yang bertanggung jawab atas jasa informasi. Subsistem input sistem informasi SDI dalam model sistem informasi sumber daya informasi. Subsistem input menyediakan data bagi database. Subsistem input terdiri dari CIA, sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data internal yang menjelaskan unit jasa informasi dan data eksternal yang menjelaskan transaksi unit tersebut dengan para pemasoknya. Yang kedua, subsistem riset SDI melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan yang selanjutnya menentukan kebutuhan pemakaian dan kepuasan pemakai. Yang ketiga, subsistem intelijen SDM berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen-elemen lingkungan perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Della Puspitasari. Kepada Saudari Puspitasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita. Saya akan melanjutkan materi dari Alvina Dwi Tania yang B dan C, ruang lingkup sistem informasi SDI
dan komponen dan sumber sistem informasi SDI. Yang B, ruang lingkup sistem informasi SDI, yaitu manajemen sumber daya insani menurut Sadili Samsudin dalam sistem kepegawaian atau sistem informasi manajemen sumber daya insani terdapat suatu bentuk model data yang pada dasarnya mencakup proses-proses yang berhubungan dengan hal-hal berikut. 1. Proses sumber daya insani. Adapun yang dimaksud dengan perancangan sumber daya insani adalah suatu proses analisis dan simulasi kebutuhan sumber daya insani sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan sumber daya insani yang dimiliki oleh organisasi dikaitkan dengan rencana pengembangan aktivitas departemen masa mendatang. 2. Administrasi kisah hidup pribadi. Pada dasar proses ini adalah proses yang pagar dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Dalam proses ini dilakukan pengumpulan informasi berhubungan dengan perlengkapan atau kelengkapan dari proses administrasi yang berhubungan dengan seorang karyawan. Adapun proses yang termasuk di dalamnya adalah proses data umum kepegawaian seperti biodata pegawai, sejarah kepangkatan, sejarah jabatan, sejarah pendidikan formal dan tidak resmi. Keahlian bahasa asing, penggunaan fasilitas perusahaan, sejarah kunjungan keluar kota atau luar negeri, daftar keluarga, sejarah hukum atau penghargaan yang diperoleh oleh memori khusus. Pada sistem ini juga telah dibentuk suatu standarisasi tabel-tabel pendukung yang mengacu untuk standar pengodean yang ditetapkan untuk sistem kepegawaian Indonesia. 3. Komponenisasi dan keuntungan ruang lingkup yang termasuk proses dalam komponenisasi dan keuntungan adalah sebagai berikut. A. Proses ini digaji dan transaksinya yang termasuk dalam hal ini adalah penggunaan kemampuan pembayaran. Dalam hal ini adalah gaji dan juga pendapat lain yang berhubungan dengan penghasilan tambahan seperti lembur, uang makan, uang perusahaan, mengidentifikasikan daerah dengan kebutuhan yang berhubungan dengan daerah, pengawas dan seperti proses mempersembahkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan di luar lingkup kerja dan bertujuan untuk memberikan jaminan rasa seorang pria selama bekerja di perusahaan, seperti fasilitas medis dan tabungan pensiun. 4. Evaluasi kinerja karyawan sistem. Yang baik dalam menilai kinerja karyawan adalah pengkajian dan umpan balik. Dalam melakukan pengkajian digunakan kriteria dasar yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Selain itu juga berdasarkan hasil kajian yang umumnya dilakukan oleh suatu tim, hal ini dapat diinformasikan dan didiskusikan bersama dengan karyawan tersebut untuk mengetahui apresiasi lebih lanjut mengenai cara pengkajian dan harapan dalam melaksanakan bekerja. Diharapkan dengan adanya sistem kepegawaian dan diperoleh suatu sistem evaluasi yang lebih objektif yang mengacu pada fakta-fakta yang telah ditentukan. 5. Pendidikan dan pelatihan pendidikan adalah salah satu rangka keberhasilan karyawan dalam menunjang strategi departemen di unit organisasinya. Adapun proses yang termasuk dalam sistem kepegawaian ini adalah A. Perencanaan jadwal pendidikan, B. Perencanaan kebutuhan pendidikan, C. Realisasi pendidikan yang bertujuan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan menarik karyawan pada pendidikan. Materi selanjutnya yaitu C. Komponen dan sumber sistem informasi SDI. Menurut Pitzl-Rifai, ada 3 komponen fungsional utama dalam sistem
dalam setiap sistem informasi manajemen sumber daya insani ialah 1. Fungsi masukkan informasi pegawai ke dalam sistem informasi manajemen sumber daya insani. Masukan dari dalam sistem informasi manajemen sumber daya insani ini serupa dengan sistem manual. Informasi pegawai, kebijakan, dan prosedur sumber daya insani, dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian lain yang harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat digunakan. 2. Fungsi pemeliharaan dan data setelah data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data akan mempengaruhi dan menambah data baru ke dalam basis data yang ada. 3. Fungsi keluar fungsi yang paling terlihat jelas adalah keluaran yang dihasilkan untuk menghasilkan nilai berguna bagi pemakaian komputer. Sistem informasi manajemen sumber daya insani harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi yang diperlukan, setelah itu memformat presentasinya dalam cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Ada 6 macam output yang dapat dihasilkan dari sistem informasi manajemen insani, yaitu 1. Informasi perencanaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja dalam perencanaan tenaga kerja itu sendiri. 2. Informasi pengelolaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya insani di dalam organisasi atau perusahaan. Informasi meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, regulasi jabatan, sukses, dan kedisiplinan. 3. Informasi rekrutmen merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi ini diantaranya adalah informasi tenaga, para tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. 4. Informasi kompensasi meliputi informasi pengajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. 5. Informasi benefit meliputi benefit diterima oleh pegawai, benefit berbeda dengan kompensasi yang lebih insentif yang dihubungi dengan kinerja pegawai. Sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti asuransi atau dana pensiun. Sedangkan menurut Gordon B. Davis mengemukakan komponen sistem informasi manajemen sumber daya insani adalah antara lain 1. Perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi manajemen terdiri dari masukan atau keluaran unit penyimpanan file, peralatan penyimpanan data, dan terminal masukan. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Sistem perangkat lunak umum, 2. Aplikasi perangkat lunak umum, 3. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari program secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. 3. File yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik yang disimpan di perpustakaan file. File juga meliputi keluaran tercetak dalam catatan lain atas kerja mikro setiap file dan sebagainya. 4. Prosedur. Prosedur merupakan komponen fisik, bentuk fisik seperti buku panduan dan panduan instruksi
Tiga jenis prosedur yang dibutuhkan yaitu 1. Instruksi untuk pemakai, 2. Instruksi untuk penyiapan masukan, 3. Instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. 5. Personalia pengoperasian, operator komputer, analisis sistem, pembuatan program, personalia penyiapan data, pemimpinan sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka komponen sistem informasi manajemen sumber daya insani terdiri dari 1. Fungsi masukan atau input, 2. Fungsi pengelolaan atau proses yaitu memperbarui dan menambah data ke dalam basis data yang ada, 3. Fungsi keluaran atau output. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari materi B dan C. Selanjutnya materi dari seterusnya akan disampaikan oleh kawan-kawan sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Della Puspita. 4. Manfaat sistem informasi sumber daya insani. Ada 9 manfaat khusus dari sistem informasi sumber daya insani yang meliputi 1. Memeriksa kapabilitas karyawan yang saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. 2. Menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan. 3. Menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi melebihi kadar normal. 4. Mempelajari komposisi usia, suku, jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat waktu-waktu karyawan-karyawan yang bermutu ke dalam lowongan pekerjaan. 6. Perencanaan sumber daya insani untuk mengantisipasi pergantian-pergantian dan promosi. 7. Laporan-laporan kompensasi untuk memperoleh informasi yang menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya-biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya-biaya finansial dari setiap kenaikan gaji dan perubahan kompensasi. 8. Riset sumber daya insani untuk melaksanakan penelitian dalam permasalahan seperti perputaran karyawan dan ketidakhadiran atau menemukan tempat yang paling produktif dalam guna mencapai calon-calon baru. 9. Penilaian kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kinerja individu dan menentukan karyawan-karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Sumber daya insani pada keuangan syariah. Saat ini keuangan syariah telah mendunia. Ia bukan barang asing lagi, tapi barang berharga yang bernilai tinggi, tumbuh dan berkembang dengan pesat hampir di setiap negara, baik negara muslim maupun non-muslim. Perkembangan sumber daya insani dalam lembaga keuangan syariah merupakan agenda penting yang perlu dituntaskan karena lemahnya kemampuan mutu sumber daya insani membawa implikasi pada kemampuan berprestasi, daya kreasi, dan keberlangsungan lembaga keuangan dalam menghadapi era kompetisi di dunia kerja. A. Perkembangan sumber daya insani. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari kemampuan perusahaan
untuk bersaing di bangsa pasar. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang memiliki sumber daya insani yang berbasis ilmu, pengetahuan, dan memiliki berbagai keterampilan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sumber daya insani merupakan kontribusi dalam peningkatan market share perusahaan dalam semua aspek dan menjaganya untuk tetap bertahan pada kondisi yang baik, yaitu yang diinginkan perusahaan. Maka keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik yang memenuhi dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu di antara 3 sumber daya manusia berikut. 1. Spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi. 2. Spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah. 3. Mereka yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi. B. Kendala pengembangan sumber daya insani dalam hal ini harus diakui bahwa kualitas Child Labor Indonesia dalam mengendalikan barang, jasa, modal Indonesia masih di bawah 3 negara penghuni kasta teratas, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Cukup pesatnya perkembangan ekonomi syariah di dunia hampir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbek Kopangsang dari kelas 3C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Ligia Jupitasari. Langsung saja kepada pokok bahasannya. F. Syarat untuk SDI Syariah. Untuk perbankan baru atau perbankan yang sedang merubah sistem kerjanya, maka sebelum menganalisis jabatan harus diperhatikan pada 5 ketentuan antara lain. Yang pertama, analisis arus kerja. Suatu proses menganalisis tugas-tugas untuk menghasilkan barang atau jasa sebelum dialokasikan kepada karyawan. Yang kedua, analisis jabatan memiliki 3 tahap pengumpulan informasi untuk analisis jabatan antara lain: A. Menemui dan mengenali jabatan-jabatan yang akan dianalisis. B. Mengembangkan daftar pertanyaan untuk analisis jabatan. C. Mengumpulkan informasi analisis jabatan. 3. Uraian jabatan atau profil dari jabatan, yang merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang apa yang secara aktual dilakukan oleh pemangku jabatan, bagaimana ia mengerjakannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Yang kelima, standar jabatan. Dalam KBBI, pengertian dari standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai target upaya yang dicapai pekerja. Kedua sebagai kriteria kemana keberhasilan pekerjaan diukur. Yang G. Langkah pembentukan SDI. Langkah yang membentuk syariah. Manusia harus mengikuti aturan yang dibuat syariah Islam yang telah mengatur seluruh kehidupan umat manusia, karena syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rigo Setia Padli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rigo Setia Padli. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir kelompok 6 kami. Strategi dan kompetensi SDI Syariah. Yang pertama, planning manpower, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan akan jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, choice and appointment merupakan sebuah tugas manajemen
sumber daya manusia untuk mencari karyawan-karyawan. Yang ketiga, designing the system of incentive. Tugas ini berkaitan dengan pemberian bonus yang dijanjikan kepada karyawan, baik itu secara individu atau tim yang telah melakukan tugas dan kewajiban dengan sangat baik dan memuaskan. Yang keempat, designing system of features and service of employed, yaitu perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan. Yang kelima, training, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengetahuan, keterampilan karyawan. Yang keenam, planning the career track. Tugas ini berkaitan dengan jenjang karir karyawan, khususnya berkaitan dengan kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Kompetensi SDI Syariah. Kompetensi sumber daya insani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi langsung terhadap kinerja yang dilakukan serta dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Baiklah, itulah materi terakhir dari kelompok 6. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Alpina. Baiklah, itu saja hasil presentasi dan diskusi dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.